baiklah, kali ini kita akan membahas yang namanya perkalian dan pembagian pecahan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang sifatnya. Yang ada pertama yang ini seperti ini ya. Kalau A dibagi A per B dikali dengan C per D, ini sama dengan di sini A kali C boleh langsung dikalikan A kali C, B kali D. Nah, gitu. Nah, dengan B dan D ini tidak boleh 0. Dan pembagian ini A per B dibagi dengan C per D. Nah, cara menyelesaikannya yang ini, tanda bagi ini kita rubah dulu menjadi tanda kali agar bisa dioperasikan. Kemudian yang C per D ini ya dibalikkan. Ini dia, seperti ini jadinya. Pertama D di bawah menjadi D menjadi di atas, D per C. Dengan B bukan sama dengan 0 dan D bukan sama dengan 0. Jika dalam perkalian dan pembagian pecahan terdapat pecahan campuran, artinya kalau itu adalah pecahan campuran, jadi maka pecahan campuran itu harus dirubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, contoh ya. Contoh A, misalkan 3 dikali 4. Langsung saja 3 dikali 4. Nah, kalau seandainya seperti ini kebetulan sama bisa dibagi, boleh ya. Bisa disederhanakan. Yang ini 3 dikali 4 adalah 12 ya. 3 dikali 4 itu 12. Nah, ini langsung aja 12. Kemudian 4 dikali 7 28. Nah, ini hasilnya. Kemudian seandainya mau disederhanakan boleh sama-sama bagi 4 ya. 12 dibagi 4 itu adalah 3. 28 dibagi 4 itu adalah 7. Jadi jawabannya adalah 3 per 7. Atau dari sini udah bisa kelihatan ini ya. Kita boleh seperti ini cara kerjanya. Nah, ini 3 per 4 dikali 4 per 7. Nah, ini udah bisa bagi 1. 4 bagi 4 1, berarti ini tinggal 1, ini tinggal 1. 3 dikali 1 3, 1 dikali 7 7. Jadi jawabannya adalah 3 per 7, sama kan? Nah, boleh seperti itu cara kerjanya ya. Nah, kemudian berikutnya ini, bagaimana ini adalah pecahan campuran. Ini juga pecahan campuran, ini juga pecahan campuran. Katanya dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita rubah, gimana cara merubahnya? 5 dikali 1 ditambah 2. Ingat ya, 5 kali 1 tambah 2. 5 kali 1, 5 tambah 2 tuh 7, karena dia 5 per 5. Di sampingnya juga sama, dikali. 3 dikali 2, rubah dulu ya. 3 kali 2 tambah 1. 3 kali 2, 6 tambah 1 tuh 7. 7 per 3. Dikali 2 dikali 4 tambah 1, karena dia pecahan campuran juga nih. 2 kali 4 6, 2 kali 4 itu 8 ditambah 1 menjadi 9. 9 per 2 ya, 9 per 2 kan di bawahnya adalah 2. Nah, sekarang baru kita selesaikan semuanya. Nah, andaikan ini bisa dikali langsung semuanya boleh, tapi misalkan ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Contohnya seperti ini ya. Nah, 9 bisa dibagi 3 kan? Bisa. Ini jadi 1. Ini tinggal 3. 9 dibagi 3, 3 dibagi 3, 1. Khusus tanda kali ya. Nah, kemudian 7 dikali 7, 49. Nah, 7 kali 7 tadi adalah 49 dikalikan lagi dengan 3. Per di bawahnya 5 dikali 1 5 dikali 2. 5 kali 1 5 dikali 2. Nah, ini kita kalikan dulu. 49 dikali 3. Nah, ingat perkalian yang sudah pernah pelajarin di SD dulu, baik di kelas 5 ya, atau kelas 6, itu 49 dikali 3 gini, kita pakai bersusun panjang aja. 3 dikali 9 itu adalah 27, sisip 2 gitu kan. Nah, 3 dikali 4 12 ditambah 2 4 ketemu kita 147, kita tulis 147. Paham? Nah, kita ulangi lagi. 3 dikali 9 27, simpan 2, 3 dikali 2 12 tambah 2 14 jadinya 147. Nah, itu dia. Per. Kemudian 5 dikali 2 10. Nah, gitu jadinya. Nah, di sini kita rubah dia kembali menjadi pecahan biasa. Gimana cara merubahnya menjadi pecahan? Ini udah pecahan biasa maksudnya ya. Tetapi karena besar di atas, dia harus dirubah menjadi pecahan campuran karena dia besar di atas ya. Nah, 100
14 dulu. Kita langsung aja ya, boleh ya. 147 dibagi 10 gitu. Nah, 14 dibagi 10 1 saja. 1 kali 10 10. Kalau ambil 2 20 berlebih ya. Nah, kurangi 14 dikurang 10 sisa 4, turun 7. 47 dibagi 4, ambil 4 atau 5. Kalau 5 50 berlebih, jadi ambil 4. 4 dikali 10 jawabannya 40. Jadi sini turun saja 7. Ini habis ya. Jadi sisanya 7. Berarti di sini hasilnya sini adalah 14 ya. Jadi di sini hasilnya 14. Kemudian karena dia per 10 tetap 10. Sisanya tadi adalah 7 pada 7. Jadi ketemu hasilnya adalah 14 7 per 10. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana seandainya dia ada bentuknya seperti ini, pembagian. Nah, kita ikut rumus yang di atas itu, 3 per 4. Nah, ingat tanda bagi harus dirubah menjadi tanda kali, maka menjadi seperti ini, kali kemudian ini dibalikkan. Jadi 6 per 5 gitu ya, 6 per 5. Kemudian ini ya, kita balikkan ini. 3 dikali 6 itu jawabannya 18. Kemudian 4 dikali 5 jawabannya 20. Nah, ini bisa disederhanakan, bisa sama-sama bagi berapa kira-kira bisa? Kalau bagi 3 ini bisa, ini nggak bisa. Kita coba bagi 2 dulu. 18 dibagi 2 berapa? 9 kan? Nah, 20 dibagi 2 10. Ternyata inilah hasilnya. Ya, udah disederhanakan. Bisa disederhanakan lagi nggak? Bagi 3 9 bisa, bagi 10 nggak bisa. Bagi 4 9 tidak bisa. 10 juga nggak bisa dibagi 4. Berarti inilah hasilnya. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kalau seandainya dalam soal itu yang seperti ini, pecahannya pecahan campuran lagi, tetap sama langkahnya ya. Dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Tadi tanda baginya biarkan saja dulu. Nah, cara merubahnya 4 dikali 5 berapa? 20. 20 tambah 1 jawabannya 21 per 4 dibagi. Nah, kemudian berikutnya ini rubah lagi. 8 dikali 4 32. 32 tambah 5 berapa? 32 tambah 5 berapa? 35. 35 dibagi 8. Nah, sesudah seperti ini baru kita rubah tanda kalinya, tanda baginya itu menjadi tanda kali. Nah, berubah. Ini kita balikkan menjadi berapa? 8 per 35. Oke. Ya, ini bisa sederhanakan ya. Kayaknya bisa disederhanakan. Contoh ini aja. 8 dengan 4. 4 bagi 4 1. 8 dibagi 4 2. Nah, jadi sama dengan 21 dikali 2 per 1 dikali 35. Nah, ini khusus perkalian bisa seperti itu ya. Yang ini bisa nggak dibagi? Oh, bisa, ternyata 21 bisa dibagi 7, 35 juga bisa dibagi 7. 21 dibagi 7 jawabannya 3. Nah, 35 dibagi 7 jawabannya 5 ya. 21 dibagi 7 itu 3, 35 dibagi 7 itu adalah 5. Jadi itu hasilnya. Jadi tinggal 3 dikali 2. 3 dikali 2 jawabannya adalah 6 per 1 dikali 5. Ini udah dicoret tadi kan, sama-sama bagi 7 ya. Yang ini mohon maaf ya, yang ini tadi 21 dibagi 7 3, 35 dibagi 7 5 gitu ya. Nah, kemudian 1 dikali 5 5. Jadi jawabannya adalah 6 per 5. Nah, 6 per 5 ini bisa disederhanakan, bisa. 6 dibagi 5, kita rubah dia menjadi pecahan campuran karena dia besar di atas, dibagi 5. 6 bagi 5 berapa? 1 kali 5? 5 kali ini 1 turunkan. Ya, 6 dikurang 5, 1 sisanya. Berarti ini jawabannya 1. Terus sisanya ini 1 ya. Sisanya taruh di atas, ini sisanya 1. Ini 5 ini, jadi jawabannya adalah ini. Ya. Nah, berikutnya kadangkala dalam pembagian pecahan ini ada kalanya di situ dalam satu soal itu ada campuran, ada campuran, maksudnya ada tambah, ada kali, ada bagi. Itu berlaku sifat pada penjumlahan kemarin ya. Sifat asosiatif dan komutatif juga berlaku dalam perkalian dan pembagian pecahan ini. Nah, berikutnya lagi. Dan kemudian berikutnya lagi kita masuk contoh. Misalkan kita punya
2. Oh, oke. Taruh dulu ya. Oke, misalkan kita punya soal 2/4 ya dikali 21/5 dibagi dengan 24/7. Nah, ini kan campuran nih. Nah, kalau campuran kita selesaikan yang dulu didulukan, yang berikutnya adalah bagi. Berarti di antara kali sama bagi, maksudnya berarti bagi duluan. Kalau seandainya bagi di sini, berarti bagi kita kerjakan terlebih dahulu seperti itu. Nah, yang ini yang pecahan campuran kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian ini tetap 2/4 ya dikali dengan ini dirubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 dikali 2 10 tambah 1 11. 11/5. Kemudian ini tetap bikin bagi dulu, dirubah ini menjadi pecahan biasa. 7 dikali 2 14. 14 ditambah 4 menjadi 18/7. Nah, yang ini boleh mau langsung boleh atau kerjakan ini dulu boleh ya. 2 dikali 11 itu jawabannya 22 ya. 22/20 karena 4 dikali 5. Kemudian ini karena dia tandanya bagi, kita rubah menjadi tanda kali. Kemudian ini dibalikkan 7/18. Nah, gitu. Nah, kira-kira ada yang bisa disederhanakan? Ini dengan ini? Bisa? Tidak bisa ya. Yang ini sama ini bisa disederhanakan, bisa. Ternyata sama-sama bagi 2. Ini bagi 2 jadi 11. Ini bagi 2 menjadi 9. Nah, jadi 11 dikali 7, 77/20 dikalikan dengan 9 itu dapat 180. Nah, bentuk seperti ini adalah udah jadi pecahan biasa, cuma yang di atasnya udah kecil, baru sampai sini saja jawabannya. Nah, kemudian bagaimana nanti kalau kita ketemu soal seperti ini? 2,4 dikali dengan 1,25. Ayo, gimana caranya? Nah, ini cara menyelesaikannya. Kita anggap komanya tidak ada, kita tulis aja 125. Ini kita selesaikan samping ini ya. Dikalikan dengan 24. Nah, bersusun panjang ya ini. 4 dikali 5 itu jawabannya 20. Simpan 1. Kemudian 4 dikali 2 8 tambah 1 9. Kemudian 4 kali 1 4. Kemudian 4 kali sini sudah 4, tidak ada mau dikalikan lagi kan? Berikutnya 2 lagi. 2 dikali 5 10. Simpan 1. 2 dikali 2 4 tambah 1 menjadi 5. 2 kali 1 2. Kemudian baru tambahkan ini jadi 0, 9, terus ini 9, terus ini 2. Nah, 2990. Jadi kita tulis ini 2990. Nah, kita lihat angka belakang komanya, kita hitung 1 2 3. Jadi di sini pun hitung 1 2 3, berarti komanya di sini. Jadi jawabannya sama dengan 2, berapa? 99. Mau tulis 0 boleh, mau sampai sini juga boleh. Nah, kemudian seandainya pembagian. Nah, pembagian itu kita punya pembagian seperti ini. 101,25 dibagi dengan 2,5. Nah, gimana caranya? Nah, ini di SD sudah belajar ini. Gimana caranya? Kita biar mudah, kita lihat yang paling banyak angka koma di sebelah sini. Berapa? 25. 2 angka belakang koma ya. Di sini 25, 2 angka belakang koma. Berarti agar komanya hilang, ya ini kali 100. Berarti 1,25 dikali 100. Tujuannya kenapa? Untuk menghilangkan komanya ini. Kalau 2 angka belakang koma berarti kali 100. Berarti 0-nya 2, maka di sini hilang komanya jadi 125. Ya ini pun harus adil. Ya kan? Juga kali 100, yang ini kali 100, ini pun harus kali 100. Berarti di sini adalah 2,5 dikali 100. Oke. Nah, sebenarnya tadi juga sama ini ya. Caranya biar mudah mengingatnya aja.
Berarti kita anggap komanya tidak ada. Nah, khusus yang perkalian 0 seperti ini, komanya tidak ada, kita tambah 0 di sini ya. Nah, gitu. Sebenarnya gitu, nggak main hilang-hilang aja. 1 di 0-nya ini kita pindahkan ke sini dulu. 1, 2 maksudnya. 1 dikali 125 ya 125. Baru kita hitung angka belakang komanya. 1, 2. Makanya kita hitung 1, 2. Berarti komanya sini. Makanya saya tulis aja tadi 125. Gitu maksudnya. Kalau yang ini pun sama. Anggap komanya tidak ada, berarti 100 kan ada 0-nya 2, simpan dulu 0-nya 2 sini. 1, 2. Nah, 1 kali 25 tetap 25. Nanti hitung komanya ya. Oke. Nah, kita hitung angka belakang komanya hanya 1, berarti ini 1 komanya di sini. Jadi jawabannya ini adalah 250 karena komanya di sini tadi. Berarti karena dia 125 dibagi dengan 2,5, 1,25 dibagi dengan 205, ini sama halnya dengan yang tadi hasilnya berapa? 125 dibagi dengan 250, itu maksudnya ya. Nah, ini 100 bisa nggak dibagi dengan 200? 100 aja dulu. 125 bisa nggak bagi dengan 250? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa berarti 0 dulu. Kemudian agar dia bisa gimana? Kasih koma, kasih 0 sini nih. Oke. Atau seperti ini biar mudah ngingatnya. Kita ulangi ya. Oke, kita ulangi. Kita ulangi dia biar mudah. 125 dibagi dengan 200 itu tidak bisa berarti 0. 0 dikali 125 berarti 0 semuanya sini. Dikurangi dulu lah. Dikurangi ini berarti tetap dia. Nah, tadi karena nggak bisa, kasih koma dulu di sini, baru di sini kasih 0. Menjadi 1250. Berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Kita coba 5. Coba 5. 5 dikali 250. 5 kali 250. Coba ya. 5 dikali 0, 0, 5 kali 5, 25, simpan 2, 5 dikali 2, 10, tambah 2, 12. Iya, ternyata pas dia. Ternyata hasilnya adalah 5. Tulis ini. 5 dikali di sini dapat hasilnya 1250. Jadi, ketemu hasilnya adalah 0,5. Nah, itu khusus untuk pembagian. Begitu cara menyelesaikannya. Nah, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan tinggal di komentar ya. Kita lanjut sedikit lagi membahasnya. Misalkan kita punya soal seperti ini. 21/5 dibagi dengan dibagi dengan 2,5 kemudian dikali dengan 1/4. Nah, gitu. Nah, gimana cara kerjakannya? Ingat, ini pecahannya campuran dan ini pecahannya desimal. Kita rubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa. Yang ini 5 dikali 1 5, 5 dikali 2 maksudnya. 5 dikali 2 10 tambah 1 11. Sini 11/5. Yang ini dibagi menjadi berapa? 25 karena dia satu angka belakang koma, berarti per 10. Hal yang seperti ini sudah pernah belajar di sekolah ya. Di sekolah SD dulu pernah belajar ya, cuma kita ngulang-ngulang aja. Nah, dikali 1/4. Baru kita ansur-ansur, kerjakan. Ini 11/5 dikali 10. Nah, ini dibalikkan. Tanda bagi ini kita rubah menjadi tanda kali. Nah, kali dibalikkan. Dikali 1/4. Nah, yang ini bisa sederhanakan enggak? Bisa ternyata. Ini jadi 2, ini jadi 1. 2 dikali 11 berapa? 22. Boleh langsung ya. 11 dikali 2, 22. 22 dikali 1 tetap 22. Ini 1. 1 kali 25 25. 25 dikali 4 100. Nah, gitu. Nah, ini sudah selesai. Hasil ini bisa berupa pecahan biasa seperti ini dan bisa juga merubahnya menjadi pecahan desimal. Kalau cara gampangnya seperti ini ya, cara gampang merubah menjadi pecahan desimal di sini aja ya. Nih, 22 bagi 100.
100. Nih jadi apa? 22 bisa nggak bagi 100? Enggak, berarti 0. Sama kasus seperti tadi ya. 0 dikali 100, 0 dikurangi dulu. Nih, nah tadi nggak bisa kan? Kasih komanya, kasih nolnya. Jadi 220. 220 dibagi 100, 2 dulu. 2 dikali 100, 200. Sisa lagi 20, langsung aja kasih nolnya. Nggak usah kasih koma lagi ya. Karena koma cukup sekali saja. Berarti 200, dapat hasilnya 2 lagi. 2 dikali 100, 200. Jadi jawabannya adalah 0,22. Jawabannya 0,22. Seperti itu ya. Nah, untuk hari ini cukup itu saja pembahasan kita hari ini tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nanti kalau ada yang soal bentuk lain, silahkan komen aja di bawah, silahkan tanyakan. Dan jika terdapat kesalahan juga boleh komen untuk koreksi dan bagian koreksi bagi saya, dan sebagai tambahan ilmu juga buat saya. Sampai ketemu lagi di pekan berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.